Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Markombor. Pemirsa, beragam upaya dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kesejahteraan, kualitas hingga kemajuan terhadap Provinsi Sumatera Utara dalam hal sektor perekonomian, khususnya di bidang perkebunan dan pertanian. Dalam hal ini kerjasama yang dibangun di antara negara-negara maju seperti negara Jepang dan juga untuk Indonesia khususnya untuk wilayah Sumatera Utara. Mengingat kerjasama ini telah terjalin pada tahun 1958 dan juga disusul pada Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement di tahun 2008. Lantas sejauh ini pemirsa, bagaimanakah kerjasama yang telah terbangun dan seperti apa pula kerjasama yang tengah dilakukan untuk menciptakan satu kesejahteraan bagi Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana harapan dari dua negara ini untuk melanjutkan kerjasama hingga menciptakan Sustainable Development Incorporations. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini ada Nur Hasan. Ya benar sekali dan tentunya kita akan membahas tema yang sangat luar biasa dan berbeda dengan tema-tema sebelumnya ya Bang Azril ya. Dan kali ini kita akan membahas seputar hubungan bilateral Jepang dan Sumatera Utara lebih tepatnya. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang kita hadirkan ini jauh-jauh dari Jepang gitu ya Bang Azril ya. Silakan Pak. Oke, tak lain dan tak bukan. Yang pertama ada Bapak Mister ya, Takonai Susumu selaku Konsul Jenderal Jepang. Ya, selamat sore. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik. Ya, alhamdulillah saya sehat juga. Ya. Oke. Konnichiwa. Ya, konnichiwa juga. Karena nggak sah kalau kita nggak menggunakan bahasa Jepangnya gitu ya Bang Zil. Walaupun sedikit harus tahu. Iya. Bisa nanti setelah ini kita diajak main-main ke Jepang ya. Luar biasa. Selain itu ada siapa lagi Bang Zril? Baik, terima kasih Nur Hasan atas atensinya. Nah pemirsa, untuk mempertajam informasi kami terkait hubungan bilateral Jepang dan Sumatera Utara telah hadir bersama kami yang terhormat Bapak Haji Faisal Arif Nasution, SOS MSI, selaku Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Satu marga kita ini Pak, saya Nasution juga Pak. Pantas sama gantengnya ya. Ya, ini air laut asin sendiri ya sepertinya ya Bang Zril Iya ya. kan aja sudah Nur. Baik, sebagai informasi juga nih Pak Kadis, Pak Faisal ini sebelumnya Kadis Hasana dulu waktu di Deli Serdang ya Pak ya. Di luar biasa sekali, suatu kehormatan bagi kita bersama bisa dipertemukan di satu panggung ini ya Pak ya. Sehat, iya. Baik, luar biasa. Mungkin untuk mengawali ini kita pengen tahu terlebih dahulu bagaimana sebenarnya hubungan ataupun kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dan Sumatera Utara khususnya kepada Mr. Takonai. Persilakan. Ya, terima kasih. Hubungan Jepang dan Sumatera Utara sebetulnya bisa kami katakan ini kan sudah lama dilakukan juga. Setuju. Ya, pada tahun 1970-an, Jepang memiliki proyek yang sangat besar juga di Asahan juga nih. Katakanlah proyek Asahan. Pada waktu itu banyak orang Jepang, karena ini dilakukan oleh ODA atau bantuan pinjaman dari pemerintah Jepang kepada Indonesia. Itu pada waktu itu lebih dari 1.000 orang Jepang tinggal di Medan juga untuk melaksanakan proyek itu juga. Memang bekerja sama dengan pihak Indonesia juga. Tapi proyek ini sudah selesai tahun 90-an juga sudah selesai. Nah setelah itu jumlah orang Jepang tentu saja mengalami penurunan yang sangat drastis juga. Selama proyek ini berlangsung, karena banyak orang Jepang tinggal di sini, maka dibutuhkan sekolah Jepang juga. Nah ini sekolah Jepang dibangun di sini, di Medan juga. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi juga. Karena ya seperti tadi saya katakan jumlah orang Jepang sudah sangat sedikit juga. Mungkin sekarang hanya ratusan saja. Tapi kerjasama sendiri tetap berlangsung juga Pak. Ini kan. Khususnya di bidang energi dan perkebunan dan pertanian. Dan sedikit ada sektor manufacturing juga. Kalau energi, tentu saja kami sekarang berfokus pada energi terbarukan juga. Nah, di Sumatera Utara ini menghasilkan banyak panas bumi di sini. Dan saya dengar ini negara-negara yang menghasilkan panas bumi di dunia adalah 4 negara juga. Yang pertama Amerika Serikat,
yang kedua Jepang, dan New Zealand, dan Indonesia. Nah, ini berarti Jepang memiliki teknologi untuk mengembangkan ini. Indonesia juga memiliki teknologi juga. Nah, kolaborasi bisa dilakukan. Nah, akhirnya ini terwujud di Salura, Kabupaten Tapanuli Utara juga. Ini proyeknya sangat besar. Saya dengar ini menghasilkan listrik dengan panas bumi ini terbesar di dunia juga. Terbesar di dunia. Di dunia ya. Saya pernah berkunjung ke sana bersama duta besar Jepang di Jakarta juga. Wah, ini proyeknya memang luar biasa besar juga. Nah, itu pertama. Yang kedua, proyek ada juga pembangkit listrik tenaga air juga. Ada dua proyek juga. Yang satu Asahan, yang satu Kembang Hasudutan. Kembang Hasudutan ya. Yang proyek di Asaka ini punya pemerintah Jepang. Ini program pemerintah Jepang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia juga. Yang satu itu swasta punya juga. Nah, jadi sekarang sektor energi ini masih tetap kerjasama di sektor energi masih tetap berlangsung. Oke. Yang kedua itu sektor perkebunan di Kabupaten Asahan, Shimarugun, dan Sedang berdagai. Sedang berdagai. Di sana ada perkebunan PT Bridgestone. Yes, I agree. Nah, PT Bridgestone ini sebetulnya perusahaan yang memproduksi ban motor, mobil, dan truk. Otomotif ya? Ya, otomotif. Terbesar di dunia juga. Mereka membutuhkan karet untuk memproduksi ban itu. Nah, maka dari itu mereka terjun langsung ke sektor perkebunan yang ada di Sumatera Utara. Nah, mereka menggunakan HGU dari pemerintah Indonesia, lalu mengelola perkebunan itu dengan mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja lokal juga. Ini sangat mereka berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi lokal di sini juga. Baik, luar biasa. Berarti dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan ya pendapatan di suatu daerah, membuka lapangan kerja. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Baik, kita bertanya kepada Pak Faisal ya, selaku Kadis PM PTSP Provinsi Sumatera Utara. Pak, dengan adanya kerjasama ini, kalau kita lihat data, apakah membuktikan adanya peningkatan Pak dari tahun yang lalu dengan tahun sekarang? Oh iya. Kalau kita mencatat realisasi investasi tahun 2022 ya, khususnya PMA dan PMDN ya. Kalau di tahun 2022 kita diberikan target oleh BKPM itu sebesar 39 triliun. Dan kita sudah bisa melampaui target di tahun 2022, capaian kita 41 triliun. Artinya sudah melebihi target kurang lebih 106% yang kita dapatkan di tahun 2022. Tentunya bila dibanding 2022 ke 2021 pada saat itu ada kenaikan yang sangat signifikan karena memang COVID sudah melandai. Di tahun 2023 kita sudah menerima juga catatan semester 1 dari Januari ke Juni itu kita sudah mendapatkan realisasi investasi sebesar 22,23 triliun. Artinya sudah kurang lebih 46%. Walaupun kita berharap sampai dengan Juni itu sudah harus 50% ya, 25 triliun. Karena di tahun 2023 ini kita diberikan target 50 triliun. Wow. Jadi dinaikkan lagi nih dari tahun sebelumnya. Tentu kami masih optimis realisasi investasi itu bisa tercapai sampai dengan 2023. Tentunya hubungan bilateral khususnya dengan negara-negara yang ada di Sumatera Utara, khususnya hubungan bilateral dengan konjen khususnya Jepang, ini memang memberi ruang kepada kami untuk bisa menginformasikan potensi-potensi lain ataupun peluang-peluang investasi lain yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Konjen kepada para investornya di negara Jepang. Nah, tentunya sektor-sektor yang paling dominan di tahun 2023 ini memang masih di sektor pertambangan
listrik, air dan gas, tanaman pangan dan industri yang lainnya, termasuk di dalamnya itu transportasi. Ya, kenapa? Karena saat ini kita kan sekarang ini sedang membangun infrastruktur beberapa kabupaten kota untuk menghubungkan dari Medan menuju Tebing Tinggi dan selanjutnya nanti akan ada tambahan lagi menuju Simalungun, termasuk juga mengarah ke Kabupaten Batubara karena di sana juga ada kawasan ekonomi khusus. Iya. Nah, kita juga sedang mendapat bantuan juga dari APBN ini yang berkaitan dengan jalan tol juga ini menyambung ke Kabupaten Langkat. Ya. Jadi memang ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk berkolaborasi juga dengan pemerintah pusat, pemerintah atasan, karena memang daya tarik para investor datang ke satu daerah itu melihat dulu infrastrukturnya ini sudah seperti apa. Ya, ini juga sebagai upaya kita untuk menginformasikan kepada negara-negara sahabat kita agar bisa mendatangkan para investor. Secara khusus nanti melalui Pak Konjen juga ini. Baik Pak Faisal, mungkin sebelum ke Nur Hasanah nanti juga saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana kehadiran pemerintah untuk membuka peluang-peluang investor hadir di Sumatera Utara ini Pak? Oh iya, kita membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Jadi memang kalau kata orang, kita masuk ke dalam suatu toko, itu menarik bila ada diskon, biasa seperti itu. Yes. Ada sale, ya. Kalau di PMA, itu kita bisa memberi ruang untuk mendapatkan tax holiday. Ya. Jadi pajak badan bagi investor bila dia menanamkan investasi di atas 100 miliar sampai dengan 500 miliar itu mendapat kemudahan. Pajak badannya bisa sampai 5 tahun itu berturut-turut dapat diskonnya gitu. Tentunya strategi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dalam hal ini membuat peraturan daerah terkait dengan insentif daerah. Insentif Ya, daerah. jadi perda itu sudah kita rampungkan 2020, pelaksanaannya di 2023. Jadi kita sesuaikan dengan kewenangan. Karena insentif daerah itu ada yang kewenangan provinsi berkaitan dengan pajak daerah, ada yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Untuk provinsi itu nanti kita akan berikan insentif daerah untuk pajak air permukaan. Nah, biasanya ini yang mengambil peluang ini khususnya sektor listrik dan air. Jadi PLTA itu kan biasa ada pajak air permukaan ya. Jadi ini bisa didapatkan bagi para investor. Nah, tentunya kita mendorong juga kabupaten kota untuk membuat produk yang sama juga, peraturan daerah yang sama juga, karena juga sesuai dengan kewenangannya kan kalau di kabupaten kota itu ada pajak bumi bangunan, BPHTB dan sebagainya. Ini juga yang diinginkan oleh para investor. Jadi memang tugas kami juga nanti untuk mendorong kabupaten kota. Untuk provinsi kita sudah ada produk perda kemudahan berinvestasi di Sumatera Utara, artinya memberi insentif kepada pelaku usaha investor untuk masuk ke Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, mengurangi pajak daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Baik, wow menarik sekali pemirsa kita Semakin pembahasan kita seru ya. terkait tentang hubungan bilateral Jepang dan Sumatera Utara ini. Mungkin bagi Anda yang di luar sana juga tertarik ya Nur Hasanah gitu. Pengen tanya-tanya Pengen tanya-tanya, kepada benar narasumber sekali. ya. Ini boleh banget langsung hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Karena ini semakin seru ya Pasti. pembahasannya. Karena mungkin banyak yang ingin dipertanyakan kepada narasumber, boleh banget kita tampung ya. Mumpung ada narasumber kita yang pertama ada Mr. Takonai, kemudian ada Bapak Pak Haji Faisal. Faisal Arif Nasution. Namun Nur Hasanah dan juga pemirsa untuk kelanjutan terhadap diskusi yang menarik ini kami hadirkan sesaat lagi bagaimana pula terkait langkah-langkah strategis dari kedua negara ini khususnya wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk to strengthen the relationship in good partnership. Sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombor dengan tema menariknya hubungan bilateral Jepang dan Sumatera Utara. Nah kalau kita berbicara terkait hubungan bilateral ini, siogianya baik hubungan diplomatik dan juga persahabatan ini telah terjalin kurang lebih hampir 50 tahun lamanya. Yang siogianya membentukan untuk
masyarakat Sumatera Utara ini sendiri untuk mendapatkan kesejahteraan, baik itu dalam dunia pekerjaan yang disediakan oleh tenaga handal dari negara Jepang. Lantas bagaimanakah terkait untuk memperkuat jalinan kerjasama ini khususnya di bidang-bidang lain di luar dari perkebunan dan pertanian yang mungkin akan dikemukakan langsung dari Mr. Takonai. Apa saja hal yang baru dalam kerjasama yang akan dilaksanakan? Ya, itu Pak, sekarang Jepang dan Indonesia itu hubungan yang saling melengkapi atau saling mengisi juga ini kan. Saya kira seperti 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, kecenderungan Indonesia membutuhkan Jepang untuk sumber investasi ke Indonesia. Nah, sekarang Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk membantu sektor kesehatan. Kesehatan. Ya, maksudnya mungkin saya agak sedikit menjelaskan agak banyak juga nih Kak. Sekarang masyarakat Jepang semakin menua juga. Maksudnya jumlah lansia bertambah juga Pak. Nah, mungkin sekarang 1/3 dari seluruh populasi Jepang adalah orang lansia Pak. Oke. Nah, lansia ini berarti usianya 65 tahun ke atas. Nah, ini persentase ini semakin besar juga ya, dari tahun ke tahun juga. Nah, sedangkan populasi Jepang mengalami penurunan sedikit juga. Nah, ini karena banyak faktor juga kan. Bagaimanapun juga populasinya menurun, sedangkan masyarakat semakin menua. Ini berarti kami membutuhkan perawat, tenaga perawat untuk menjaga lansia juga. Nah, lansia itu mereka di Jepang banyak fasilitas-fasilitas untuk menerima lansia juga. Nah, fasilitas seperti itu tentu saja membutuhkan banyak perawat. Nah, populasi menurun, semakin susah untuk mencari perawat juga. Setuju. Nah, Indonesia, kami membutuhkan bantuan dari Indonesia juga. Nah, sekarang Indonesia merupakan salah satu negara untuk mengirimkan tenaga perawat ke Jepang juga. Ada beberapa negara juga. Seperti tadi dikatakan Economic Partnership EPA. Nah, di bawah EPA ini sedang ada program pemerintah juga. Pemerintah Indonesia mengirimkan tenaga perawat ke Jepang juga. Setiap tahun hampir mungkin 300 orang. Nah, Sumatera Utara salah satu atau mungkin provinsi yang terbesar yang berkontribusi untuk mengirimkan Tenaga perawat ke Jepang juga. Setiap tahun hampir 100 perawat yang dikirim ke sana? Ke Jepang. Ya, memang selain itu banyak training Indonesia dari Sumatera Utara dikirim ke Jepang untuk mengikuti penataran dan sebagainya, latihan dan sebagainya di salah satu di perusahaan swasta di Jepang juga. Apa yang Mr. Takonai lihat untuk bisa menarik masyarakat Indonesia ini untuk bisa terbang ke Jepang sebagai pekerja? Mungkin ada kriteria tersendiri. Bagaimana? Ada hal yang menarik Anda lihat dari warga Indonesia? Ya, orang Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jepang karena orangnya sangat baik, sangat kerjanya keras, dan juga tingkat toleransinya sangat tinggi, bisa menyesuaikan diri dengan budaya Jepang juga. Nah, karena itu juga sangat dibutuhkan juga dibanding dengan negara yang lain juga. Nah, sebelum ke Nur Hasanah juga terkait skill apa yang diperlukan sekali untuk bisa kami sebagai warga negara Indonesia ini untuk bisa berangkat ke Jepang, Mr. Takonai? Itu memang secara detail saya juga kurang tahu juga, tapi tentu saja ada kriteria atau standar yang harus dipenuhi. Nah, itu misalnya cara merawat lansia ya, itu gimana ya ini. Itu kan perawat dari Sumatera Utara, kebanyakan mereka berasal dari institut kesehatan di Sumatera Utara juga.
Jadi berarti mereka mendapatkan pendidikan khusus di bidang perawatan juga. Wow, kita sangat apresiasi. Luar Kita kasih biasa tepuk tangan sekali ya. Jadi memang Keren. benar ya, kalau kita memang berkualitas, negara tetangganya sudah memuji kita Pasti gitu ya. dong. Dari Ya, ya. segi humanity-nya ya, kemanusiaannya tuh sangat luar biasa, ramah ya begitu ya ramah, Mister ya, ya. ya. Jadi tinggal skill-nya lagi nih diperdalam, potensinya dimaksimalkan sehingga bisa memenuhi kriteria yang Setuju dibutuhkan sekali. ya. Baik, kita sekarang ke Pak Faisal ya. Pak, Ya. Bapak selaku Kadis PM PTSP Provinsi Sumatera Utara, kita juga pengen tahu Pak, proyek seperti apa sih sebenarnya yang ditawarkan sehingga bisa mengalami kerjasama seperti ini kan, karena tentunya dari Provinsi Sumatera Utara banyak daerah sebenarnya Setuju. Pak. Ya, apakah memungkinkan juga daerah-daerah yang belum disebutkan dengan adanya proyek tersebut bisa mengikuti jejak proyek yang sudah berkembang seperti itu Pak? Ya. Tentu yang pertama saya sampaikan bahwa Sumatera Utara ini kan punya potensi karena kita punya 6 pelabuhan ya. Selain Belawan ada Kuala Tanjung, di Kepulauan Nias, termasuk juga jalur udara kita ada 7 bandara Pak ya. Selain Kuala Namu Internasional, tambahan kemarin Silangit. Ya, ini adalah potensi yang sangat baik bagi negara-negara yang akan masuk ke Sumatera Utara. Nah, kami ada forum yang kita sebut North Sumatra Invest. Jadi Pemprov Su itu bekerja sama dengan BI dan di dalamnya itu ada beberapa instansi yang terkait. Melalui North Sumatra Invest ini kami menjaring, memapping proyek dari 33 kabupaten kota. Tentu ada yang proyek nasional, ada yang berada di kabupaten kota yang siap ditawari. Nah tentunya dari hasil mapping project tahun 2022 kita ada 7 yang senantiasa kita tawarkan. Artinya 7 project ini yang sudah ready to offer. Ya. Yang pertama itu ada kawasan ekonomi khusus Semanggi, yang kedua ada pelabuhan Kuala Tanjung, yang ketiga ada Kim di Mabar, ya kawasan Kim Mabar. Yang keempat itu ada Danau Toba, ada 380 hektar. Di sana cocok untuk pembangunan mais, karena sekarang ini sudah ada pembangunan hotel bintang 5 Pak di Danau Toba ya, Pak? Di Danau Toba sedang berjalan pembangunan infrastrukturnya. Nah selanjutnya kita ada BRT ya. BRT ini yang menghubungkan nanti Medan, Binjai, Deli Serdang, Mebidang. Ada sport center. Sport center kita ya ini punya Pemprov Su. Ini ada lahan 300 hektar yang berdekatan dengan Kuala Namu. Nah ini juga kita tawarkan karena sangat menarik. Di tahun 2024 kita tuan rumah PON Aceh Sumut ya. Jadi memang kita selalu menginformasikan kepada para investor untuk bisa berinvestasi juga di sport center ini. Skemanya, bentuk tawarannya tentu sudah kita persiapkan ya. Baru Airport City yang berada di Kuala Namu. Jadi memang ada 7 nih proyek yang ready to offer yang sudah kita terus tawarkan kepada para investor. Selain itu ada beberapa lagi yang sedang kita jaring di tahun 2023 ini. Nah ini nanti yang kita akan masukkan di dalam rencana strategis kita agar ini layak untuk ditawarkan juga. Jadi nanti kita sebut dia harus membuat dokumen IPRO-nya agar lokasi-lokasi yang potensial itu sudah clear and clean untuk ditawarkan. Baik. Jadi kita juga tidak mau mengambil beberapa lokasi yang ternyata belum siap untuk ditawarkan kepada publik ataupun para investor. Baik, untuk terkait ini Pak, tentunya kan di Sumatera Utara ada melakukan pekan inovasi ya Pak ya, Ya, yang selalu ya. dilakukan Ya. di setiap Ya. tahunnya. Kita Ya. pengen tanyakan terkait untuk pekan inovasi sendiri ini Pak, kegiatannya apakah itu salah satu upaya untuk menjaring dari investor-investor luar untuk ikut serta di dalam kerjasama dengan Sumatera Utara Pak? Ya, itu pasti ya, karena kita akan menggandeng pelaku-pelaku usaha, mitra-mitra kita, dan tentunya biasa kami mengundang juga seluruh konsulat jenderal yang berada di Medan, yang bertugas Sumatera Utara, termasuk juga konsulat kehormatan. Nah nanti dari situ kita bisa melakukan komunikasi dan nanti para tamu juga bisa melihat inovasi-inovasi apa yang sudah ada di masing-masing kabupaten kota. Nah tentunya itulah menjadi daya tarik. Nah ini kegiatan tahunan juga yang kita lakukan setiap
tahunnya, Pekan Inovasi. Pekan Ya. inovasi ya Pak. Nah, Untuk selain itu juga ya ada lagi Pak? melalui Not Sumatra Invest itu juga kita ada NEC Day. Di tahun lalu kita lakukan di Medan, di tahun ini kami ingin menjaring PMA nih, penanam modal asing itu. Jadi rencananya nih kami tidak lagi di Medan, mungkin akan ke luar negeri, di mana negara-negara yang potensial untuk bisa kita informasikan peluang-peluang investasi di sini. Nah, jadi forum-forum itu sangat membantu kami untuk masyarakat luar untuk melihat potensi-potensi yang ada di Sumatera Utara. Sebenarnya pariwisata itu masih menjadi prioritas karena kita punya kawasan super prioritas Danau Toba. Dan jangan lupa di tahun 2023 ini sudah ada agenda tetap yang menjadi annual event. Ada F1 Hadio. Dan di tahun ini nanti akan ada Aqua Bike dan termasuk APRC. Asia Pacific Rally Champion yang nanti akan juga menjadi agenda tahunan. Ini menjadi daya tarik karena ini dengan adanya peserta-peserta luar masuk ke Danau Toba ini kan memberi ruang juga Sumber bagi para pendapatan investor juga ya. untuk bisa melihat oh iya potensi Sumatera Utara masih menjanjikan. Baik, potensi Sumatera Utara ini sangat menjanjikan kalau dari Pak Faisal tadi. Bagaimana lantas untuk pandangan dari Mr. Takonai ini terkait hal-hal apa saja yang kemungkinan ke depannya akan menjadi the upcoming occasions untuk dilakukan kerjasama, Mr. Takonai? Nah, itu kemungkinan-kemungkinan juga. Ya, sektor tentu saja pariwisata juga salah satu potensi yang sangat besar. Karena juga. mengingat tadi kata Pak Faisal akan dilakukan annual Annual event event, seperti ya. F1 H2O dan juga ada satu lagi ya Pak. Aqua AFSC Bike. ya. Ya, Aqua Bike. seperti apa Anda melihat occasion yang ada? Karena Danau Toba itu sendiri cukup terkenal di antara orang Jepang, bukan hanya orang Jepang yang tinggal di Jakarta tapi di kawasan ASEAN di sini, misalnya di Singapura, orang Jepang yang tinggal di Singapura, Malaysia dan Thailand juga, mereka juga melihat, wah ini Danau Toba ini harus dikunjungi. Oke. Nah, jadi sektor kami tentu saja menantikan investor-investor dari Jepang di Danau Toba juga ini kan. Memang pada saat sekarang ini saya belum dengar tanda-tanda itu juga. Tapi potensinya sangat besar juga. Saya yakin potensinya besar juga. Baik, lantas Mr. Takonai, langkah strategis apa yang mungkin Anda umumkan kepada para investor yang ada di Jepang sana bahwa Sumatera Utara khususnya Danau Toba ini sebagai super prioritas pariwisata di Sumatera Utara? Sudah adakah hal tersebut dilaksanakan di Apakah Jepang sudah sana? terpikir gitu Ya, ya? sudah terpikir untuk melakukan investor ya Pak Faisal ya? Nah, kami Konsulat Jenderal Jepang sebetulnya tidak memiliki fungsi mempromosikan Sumatera Utara ke masyarakat Jepang. Tetapi tentu saja misi saya adalah untuk mengembangkan hubungan persahabatan antara Jepang dan Sumatera Utara. Nah, jadi boleh juga saya sendiri juga atau Konsulat Jenderal Jepang mempromosikan atau memberikan informasi, paling memberikan informasi yang akurat kepada calon investor-investor dari Jepang. Nah, ini kesempatannya banyak sekali. Kami setelah pandemi, lumayan banyak investor Jepang. Bukan hanya dari Jakarta, tapi dari Jepang juga berkunjung ke Indonesia, Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Nah, mereka ada yang berkunjung ke kantor kami. Nah, pada waktu saya bertemu dengan mereka, tentu saja saya menjelaskan atau memberikan informasi kepada mereka bagaimana ini Sumatera Utara tempat yang sangat cocok untuk diinvestasi di bidang pariwisata, pertanian dan sebagainya juga. Nah, ini salah satu misi yang penting. Misi pribadi ya. Buat saya juga ya. To strengthen the relationship tadi ya, Mister? Ya. Oke. Baik. Kita ke Pak Faisal, Pak. Kalau kita berbicara tentang kerjasama, tentunya kita pengen tahu juga nih Pak. Investasi kan banyak ya Pak ya. Tadi udah kita cerita ada pertambangan gitu ya, bidang pertaniannya, gitu, otomotifnya, perkebunan itu sangat banyak gitu. Kita juga pengen tahu yang paling terbesar nih Pak. Itu bagian yang mana Pak? Bidang apa? Sektor Terbesar apa? penghasilannya atau orangnya? Bisa jadi nih di bidang apa nih Pak kira-kira? Ya, kalau
sektor paling besar masih pertambangan. Pertambangan. Iya, pertambangan. Kita ada lokasi pertambangan strategis di Mandeling Natal dan Tapsel ya, ada emas ya. Termasuk juga energi terbarukan, energi panas bumi juga. Itu juga berada di Tapsel dan Tapanuli Utara. Jadi sektor itu masih menjadi daya tarik. Selain pertanian, perkebunan dan perikanan. Cuman tadi saya menarik juga ini kerjasama yang mau direncanakan. Mau direncanakan ya. emisinya ya. Makanya tadi langsung saya Iya, iya. ingatkan aja Pak, Iya, jadi dijelaskan memang seperti apa. Saya punya rencana, mudah-mudahan bisa disambut juga oleh Pak Konjen. Insya Allah. Nampaknya sister province itu perlu Pak. Karena itulah kita bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya. Di Sumatera Utara ini sudah melakukan sister province di 4 negara. Ya. Jadi ini setelah ini nanti mungkin akan kami ajukan juga ini kemungkinan-kemungkinan untuk menjalin membuat sister province di Jepang. Tentu Baik. provinsinya pilihannya dari Pak Konjen mana yang memang Sesuai sesuai, ya, yang kriteria sesuai, ya, Pak. yang nanti itulah cara kita untuk bisa saling tukar informasi dan untuk bisa memberikan ruang juga bagi para investor yang dari Jepang untuk masuk ke Sumatera Utara. Baik, itu dia tadi untuk perspektif kita di segmen 2 ini. Lantas setelah ini saya ingin langsung bertanya kepada Pak Faisal ini bagaimana sebenarnya langkah-langkah pemerintah Provinsi Sumatera ini untuk memperkuat kerjasama ini untuk menarik investor-investor asing khususnya investor Jepang. Sesaat lagi pemirsa. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Markombor dengan tema menariknya yakni hubungan bilateral Jepang dan Sumatera Utara. Tadi sebelum komersial break saya memberikan pertanyaan kepada Pak Faisal selaku Kadis PMP TSP Profsu ini. Pak, sebenarnya bagaimana langkah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini untuk terus menguatkan kerjasama yang sudah baik ini agar lebih baik pula hingga menarik para investor tidak hanya dari Jepang tapi dari luar lagi, Pak? Baik. Ya, kita udah ketahui tadi bahwa minat para investor dari Jepang itu kan sudah ada ke Sumatera Utara, ditandai dengan proyek-proyek besar yang ada di Sumatera Utara itu, termasuk salah satunya pembangkit listrik tenaga air itu terbesar juga itu di Kabupaten Humbang Hasulutan ya, investasinya hampir 400 miliar ya, dan beberapa sektor yang lainnya. Gitu. Tentu penguatannya kami ingin melanjutkan lagi kerjasama dalam bentuk kerjasama sister province. Itu saya rasa sangat menarik untuk dijalin komunikasi itu. Tentunya nanti kita akan pilih provinsi-provinsi mana yang ada di Jepang yang sesuai iklimnya, potensinya, yang tentunya bisa saling menukar informasi, Saling tidak sharing menutup ya, Pak, ya? saling sharing, tidak menutup kemungkinan juga kita juga bisa melihat kemajuan-kemajuan teknologi yang ada di Jepang yang bisa kita adopsi, ya tentunya akan berdampak juga terhadap tumbuhnya ekonomi di Sumatera Utara. Baik, sebelum ke Nur Hasanah Pak, terkait izin usaha untuk bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di wilayah Sumatera Utara ini, apa juga diberikan kemudahan atau seperti apa yang tengah dilakukan? Oh iya, kalau sekarang kan perizinan bursa itu sangat gampang ya, karena sudah ada aplikasi OSS, RBA ya, artinya dari perizinan ini memang diawali dengan membuat NIB, nomor induk berusaha, sangat gampang. Cukup mengakses di aplikasi, tinggal ada pilihannya, KBLI-nya apa dan sebagainya. Bahkan untuk mendapatkan kemudahan tax holiday itu juga di dalam aplikasi OSS sudah tersedia. Jadi sangat gampang dari aspek perizinan. Jadi tidak ruwet mumet lagi seperti yang dulu ya secara manual. Jadi ini salah satu cara yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang akan berinvestasi untuk aspek perizinan itu sangat gampang. Tentunya dengan diawali menyelesaikan perizinan dasar dulu ya, karena di perizinan dasar itu ada yang terkait dengan tata ruang, ada yang terkait dengan persetujuan lingkungan, ada yang terkait dengan persetujuan bangunan gedung. Jadi kalau sudah clear itu tinggal masuk di beberapa KBLI, sudah gampang dan mudah diakses. Baik.
Tadi intinya adalah kemudahan dan juga memberikan kegampangan terhadap segala sesuatu yang berkaitan tentang perizinan terhadap investor yang ingin melakukan investasi ya Pak Iya, Faisal jadi gitu ya. sebenarnya kita himbau juga nih Iya. kepada pemirsa ya yang belum mengurus surat-surat Iya. izin berusaha gitu ya, berwirausaha boleh nih langsung saja diurus ya karena tentunya banyak kemudahan ya Pak Setuju. yang didapatkan Iya. dan bisa makin meningkatkan nih hubungan bilateral dengan negara Iya tetangga pasti. kita. Let's take up space first. Yes, ya. of course. Baik, dan tentunya kita ke Pak Konjen dulu ya, Ya. Mr. Takona ya. Kalau melihat nih dengan potensi yang dimiliki oleh Sumatera Utara sendiri, kira-kira ke depannya apakah makin ada lagi nih energi terbarukan yang kita bisa katakan untuk makin mengembangkan hubungan kerjasama dengan Sumatera Utara? Setuju. Ya, ini salah satu potensi yang besar itu adalah sektor energi terbarukan. Terbaru. Iya, Terbarukan. renewable, Terbarukan. Nah, kalau kita melihat secara global, ini kami setiap negara diwajibkan untuk mengurangi emisi Emisi, CO2. Ya. Indonesia juga begitu, Jepang juga begitu juga. Ini janji-janji kepada dunia internasional juga. Nah, untuk itu kami harus berupaya untuk mendapatkan energi yang baru juga. Nah, itu ada. Apakah di mana ada? Nah, Sumatera Utara juga. Oke. Ya. Sumatera Utara jawabannya Ya, jawabannya Sumatera Luar Utara. biasa. Nah, seperti sisa-sisa sawit, Sawit. atau cangkang dan sebagainya. Kami mereka mendatangi atau investor Jepang mendatangi kantor kami untuk menanyakan hal itu. Itu lumayan banyak, Baik. banyak sekali juga. Nah, ada yang sudah membuka kantor di Medan juga Ya. untuk mungkin melakukan penelitian dulu juga. Tapi kedepannya akan menginvestasi di bidang Baik. itu. Nah, ini jadi potensi ke depan Baik. sangat besar. Baik, Nur Hasana dan Mr. Takonai, there is one questions given for you. Ada satu pertanyaan yang dialamatkan kepada Mr. Takonai dari teman-teman kita. Apakah sekolah keperawatan Sumatera Utara ada yang memiliki kerjasama dengan Jepang? Nah, itu kerjasama ada Pak. Ada. Ya, ada. Tapi ini tadi saya katakan tentang ekonomi partnership, ini program ekonomi partnership. Ini pemerintah punya juga. Nah, selain itu ada juga program namanya rekrut tenaga perawat secara langsung di Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya. Maksudnya perusahaan Jepang yang di bidang sektor perawatan terjun langsung ke Sumatera Utara. Oke. Lalu menjalin kerjasama dengan salah satu sekolah atau institut kesehatan. Yang ada di Deli Serdang bukan? Dari Iya. betul. Yang ada di Deli Serdang. Ya, itu juga. Baik. Deli Husada itu kan. Deli Iya, Husada. Deli Husada, benar sekali. Dan mungkin sudah terjawab atas pertanyaan yang telah dialamatkan kepada Mr. Takonai dan tanpa terasa juga pemirsa kita sudah berada di penghujung acara dan kita ajak kepada kedua narasumber kita ini untuk memberikan satu closing statement terhadap pemahaman kita terkait temanya adalah hubungan bilateral Jepang dan Sumatera Utara. Bagaimana pandangan Anda dan yang Anda akan ingin lakukan untuk para investor? Saya mulai dari Pak Faisal. Oke. Singkat dan padat, Pak. Ayo berinvestasi ke Sumatera Utara. Tentunya ini harapan kita semua, bagaimana nanti bisa investasi tumbuh, Sumatera Utara bisa bermartabat, dan tentunya Indonesia maju. Baik, luar biasa. Singkat, padat, dan jelas Yes. ya. Baik, selanjutnya Mr. Takonai, silakan. Ya, hubungan persahabatan atau hubungan antara Jepang dan Sumatera Utara tetap berlangsung dan saya kira masa depan kerjasama itu sangat cerah juga ini kan. Karena banyak sektor yang baru yang kami sekarang lihat untuk mengembangkan hubungan persahabatan itu juga. Ya, begitu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber yang telah memberikan perspektif luasnya terhadap tema kami. Sekali lagi yakni hubungan bilateral Jepang dan Sumatera Utara. Semoga memberikan solusi dan juga manfaat kepada Anda semua. Benar Dan kami banget. ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Faisal Terima serta kasih, Mr. ya. Takonai for having us here and then your time here, Mr.
Dan Luar tentunya biasa ya Nur sekali. Hasanah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Markompur dari awal hingga Setuju. detik ini. Semoga bermanfaat dan tentunya nantikan terus Markompur setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya. Muhammad Azlan Nasution, dan pastikan Anda para investor asing, let's take up the space first. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita saat